Baik, etika profesi dan kewirausahaan. Jadi, apa sih sebenarnya etika profesi itu? Ya, di etika profesi itu merupakan panduan ya, panduan profesionalisme dalam dunia kerja. Ya, jadi terkait dengan atau bagian juga dari profesionalisme ya. Dan profesi di sini atau etika profesi ini diterapkan pada profesi pada umumnya, ya. Ada juga etika yang bersifat khusus, ya. Selanjutnya, etika profesi ini juga berkaitan dengan bagaimana untuk berbicara, bertindak, serta mengambil keputusan secara profesional, ya. Dan yang penting terkait dengan etika ini, ya, adalah untuk bisa menjalin hubungan yang baik dengan seluruh bagian organisasi, ya. Dalam sebuah perusahaan, institusi atau sebuah lembaga itu kan pasti ada yang namanya organisasi, ya. Jadi tentunya dalam suatu organisasi akan terlibat hubungan, ya, antar personel maupun antar sub lembaga atau divisi lah katakanlah. Nah, itu terkait dengan etika ya dalam menjalin hubungan itu sangat penting ya untuk etika profesi ini. Oke, sedangkan wirausaha ya atau entrepreneur ya itu merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau berbeda. Jadi di sini kuncinya adalah menciptakan ya. Jadi orang yang berwirausaha itu orang yang menciptakan sesuatu yang baru ya atau meskipun tidak baru dalam artian benar-benar original ya, bisa juga istilahnya dari pengembangan wirausaha yang sudah ada ya atau kegiatan usaha atau bisnis yang sudah ada di apa istilahnya di copy begitu. Namun yang perlu adalah bahwa tentunya tidak sama persis, ada sesuatu yang membedakan sehingga dikatakan baru dan berbeda ya. Jadi ada inovasi lah ya. Terus yang kedua, kewirausahaan ini adalah merupakan penerapan kreativitas ya. Dan ada inovasi untuk memecahkan masalah dan upaya memanfaatkan peluang-peluang yang dihadapi. Jadi itu terkait dengan wirausaha ya. Jadi itu mungkin secara singkat sebagai pengantar terkait dengan etika profesi dan kewirausahaan ya. Nanti akan ada penjelasan lebih detail terkait dengan etika profesi dan kewirausahaan ini ya. Jadi intinya pada perkuliahan etika profesi dan perusahaan ini adalah kita mempelajari bagaimana seseorang ya terkait dengan profesinya ya itu mempunyai etika, mempunyai apa istilahnya. Kalau etika itu kan berkaitan dengan norma
aturan gitu ya, sikap, perilaku ya. Jadi atau istilahnya pedoman lah ya, pedoman dalam menjalankan profesinya ya, baik secara individu maupun lembaga atau organisasi atau sebuah perusahaan ya. Jadi kaitannya dengan bagaimana berperilaku secara etik ya, terkait dengan profesi ya, atau mungkin berkaitan dengan pekerjaan lah seperti itu, atau keahlian ya, profesional itu kan keahlian yang dibidangi atau digeluti. Sedangkan wirausaha adalah bagaimana seseorang itu menciptakan sebuah kegiatan usaha ya, baik secara individu maupun kelompok ya. Yang di situ kuncinya adalah penerapan kreativitas, jadi ide gagasan untuk menciptakan kreativitas ya dan inovasi ya, dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada ya, termasuk tentunya berkaitan dengan strategi-strategi dalam menghadapi kompetisi atau kompetitornya ya, pesaingnya. Nah, itu wirausaha yang tujuannya ada yang bersifat profit atau keuntungan berupa finansial, ada yang non finansial atau bahkan kegiatan-kegiatan yang non profit. Itu berkaitan dengan wirausaha ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan terkait dengan pengantar etika profesi dan tentang wirausaha. Silahkan sebelum saya lanjut ke ini ke sub pokok bahasan ya, terkait dengan mata kuliah ini. Halo? Tidak, Pak. Belum ya? Sementara belum, Pak. Oke, Belum. oke. Yap. Baik, untuk pokok bahasan dari mata kuliah etika profesi dan kewirausahaan ini sangat banyak ya pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama, pokok bahasan tentang cita-cita, profesi, dan pekerjaan. Ya, jadi nanti ada istilahnya penyampaian dari Anda ya, istilahnya tugas kecil lah. Jadi apa sih sebenarnya cita-cita dari Anda? Ya, baik dalam jangka pendek mungkin atau mungkin jangka panjang ya, atau istilahnya plan of life ya, rencana ke depan. Nah, plan of life, jadi masing-masing nanti harus membuat 1-2 lembar terkait dengan plan of life ya, atau cita-cita dari dari Anda ya. Yang kedua, profesi arsitek, legalitas terkait dengan profesi. Nah, ini sudah kita merujuk pada kita merujuk pada profesi dari arsitek ya. Jadi memang kita fokus ya. Kita fokus pada profesi kita, arsitek. Legalitas terkait dengan profesi, definisi dan organisasi. Ya.
Yang ketiga, kita masuk ke etika profesi arsitek. Jadi setelah kita memahami tentang profesi arsitek, baik secara legalitas ya maupun secara organisasinya, kita akan sampaikan tentang etika-etika dari profesi arsitek ya, baik dari definisi dan manfaat serta prinsip-prinsipnya. Yang keempat, hak cipta rancangan arsitek ya. Di itu ada etiknya juga, ada aturannya. Yang kelima, lapangan kerja terkait dengan sarjana arsitek. Jadi bidang-bidang apa saja yang kita bisa masuki terkait dengan bidang arsitek. Yang keenam, meningkatkan kompetisi ya, bagaimana meningkatkan kompetensi dari sarjana arsitek ya, apa yang harus dipersiapkan dalam meningkatkan kompetensi seorang sarjana arsitek ya. Ini biasanya berkaitan dengan sertifikat keahlian SKA ya, sertifikat keahlian dari seorang arsitek ya. Yang ketujuh, bekerja dan berwirausaha. Nah, kalau untuk yang bekerja dan berwirausaha ini tidak hanya fokus di bidang arsitek ya, tapi memang kita sarankan yang masih ada hubungan lah, meskipun tidak harus di sebuah konsultan ya, maupun di biro-biro arsitek ya, atau mungkin di kontraktor ya, tapi bisa bidang lain yang masih relevan atau masih bisa dikembangkan dari ilmu arsitektur ya. Yang kedelapan, etika Islami dalam bekerja dan berwirausaha. Jadi ini etik Islami. Jadi ini sangat penting bagi kita ya. Sebagai seorang Muslim harus mempunyai etika, dasar-dasar etika kerja secara Islami ya. Yang ke-9, definisi dan perbedaan etik, moral dan norma ya. Yang ke-10, maksud dan tujuan etika. Ya. Yang ke-11, starting, branding, dan marketing. Nah, ini kalau ini berkaitan dengan bidang usaha ya, dan juga dalam pembelajaran materi mungkin akan kita jelaskan dari kasus untuk profesi arsitek baik terutama di biro-biro konsultan ya. Yang ke-12, potensi diri, sosial, dan kebutuhan pasar. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana kita menggali potensi yang ada di diri kita yang secara pengetahuan, keilmuan berada di bidang arsitektur. Ya. Nah, itu yang akan kita bahas selama 1 semester ini. Jadi cukup banyak ya, kita mempunyai 16 pertemuan yang sudah termasuk UTS UAS ya. Jadi kalau melihat pokok bahasan ini hampir setiap pokok bahasan 1-2 minggu ya. Rata-rata 1 minggu lah kita bisa selesaikan ya. Oke, itu terkait dengan pokok bahasan untuk mata kuliah etika profesi dan kewirausahaan. Selanjutnya untuk sistem evaluasi ya. Jadi sistem evaluasi ini ada 4 ya. Yang pertama presensi atau keaktifan dalam perkuliahan, juga berkaitan dengan tadi ya, Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang akan diberikan setiap minggu. Yang kedua, UTS. Untuk UTS ini sifatnya ujian tulis ya, tapi tidak murni teoritik, dalam artian sudah ke aplikatif ya. Dalam artian mungkin saya akan mengangkat studi-studi kasus terkait dengan etika profesi dan kewirausahaan. Yang ketiga juga ujian tulis UAS ya. Ini juga bobotnya hampir sama, UTS UAS 40%.
Dan yang ketiga, yang keempat, yang terakhir adalah tugas. Ya, tugasnya nanti ada satu aja. Ya, biasanya terkait dengan Anda membuat proposal, ya, proposal untuk membuat suatu bidang usaha. Ya, ini nanti akan kita berikan contohnya. Ya, jadi Anda membuat proposal, Anda mau mendirikan sebuah perusahaan. Ya. Dan ini perusahaannya bebas, ya, bisa yang berkaitan dengan arsitektur, bisa di luar itu. Ya. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan etika profesi dan kewirausahaan. Pokok bahasan berikut sistem evaluasi yang akan kita jalankan selama 1 semester ke depan. Ya. Selanjutnya saya akan share untuk LPS-nya secara lengkap ya. Oke, untuk RPS-nya apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. RPS ya, rencana pembelajaran semester. Iya. Oke, nanti secara lebih detail Anda bisa baca ya terkait dengan capaian pembelajarannya ya. Terus yang penting deskripsi ini ya, deskripsi singkat untuk MK-nya ya. Bisa saya sampaikan di sini, mata kuliah etika profesi adalah mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan pengantar kepada mahasiswa untuk mengetahui prinsip dasar etika Islami. Jadi nanti ada aturan-aturan etik yang dikeluarkan oleh IAI, Ikatan Arsitektur Indonesia, juga nanti prinsip-prinsip dasar secara Islami ya yang dipakai dalam bekerja. Juga memberi gambaran tentang profesi arsitek secara menyeluruh ya terkait dengan deskripsi kerja seorang arsitek dalam dunia profesional, kode etik, etika, tanggung jawab, dan kepekaan sebagai seorang arsitek serta mengetahui gambaran mengenai hubungan kerja dan disiplin ilmu lainnya ya atau interdisipliner ya yang terkait saat proses pelaksanaan pekerjaan ya. Selain itu memberikan gambaran terhadap kemungkinan pekerjaan seorang lulusan arsitek ya yang tidak memilih ya untuk menjadi arsitek profesional. Jadi intinya berkaitan dengan etika profesi ya, baik secara wadah profesi dari arsitek, biasanya Ikatan Arsitektur Indonesia itu ada etika profesinya, dan juga
etika profesi berdasarkan nilai-nilai Islami dan juga terkait dengan peluang kerja ya, baik di arsitektur ya, di lulusan arsitektur maupun di luar arsitek profesional. Itu terkait dengan deskripsi mata kuliahnya, materi pokok bahasa yang tadi sudah saya sampaikan. Selanjutnya terkait dengan materi pertemuan ini sudah ada ya, jadi nanti Anda bisa baca ya. Terus terkait dengan tugas ya, itu nanti akan saya jelaskan lebih detail ya pada saat penjelasan khusus terkait dengan tugas ya. Nah, pada pertemuan pertama ini sebenarnya saya ingin tahu ya nanti Anda coba ya mulai membuat ya dalam 1 atau 2 lembar ya terkait dengan cita-cita ya, cita-cita keprofesian ya. Putus. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo? Saya tanya, Pak. Iya, silakan. Berarti etika profesi itu harus disertai dengan inovasi atau bagaimana, Pak? Iya, maksudnya etika profesi harus disertai dengan inovasi. Bukan, sebenarnya kalau etika profesi itu sudah jelas ya. Jadi etika profesi itu berkaitan dengan aturan-aturan norma tertentu ya sesuai dengan bidang profesinya. Jadi kalau kita berbicara tentang norma itu kan ada yang berlaku di masyarakat ya, baik secara individu atau yang berlaku untuk masyarakat itu sendiri ya, atau norma yang berkaitan dengan profesi atau istilahnya kode etik ya, kode etik profesi, yaitu berkaitan dengan berkaitan dengan pekerjaan. Misalnya dokter misalnya, itu tergabung dalam asosiasi yang namanya IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, di situ ada kode etik seorang dokter. Ya, begitu juga kita di arsitek. Ya, kita punya salah satu wadah di arsitektur itu akan ada yang namanya Ikatan Arsitektur Indonesia atau IAI. Nah, di situ ada terkait dengan kode etik arsitek. Nah, itu yang dimaksud dengan etika. Ya, jadi kita mematuhi kode etik secara profesional sesuai dengan bidang kita di arsitektur. Kalau yang terkait dengan inovasi itu tadi berkaitan dengan kewirausahaan. Jadi mata kuliah ini ada dua fokus ya. Yang pertama berkaitan dengan etika, ya, etika profesi. Yang kedua berkaitan dengan kewirausahaan. Nah, kenapa ini digabung? Karena ini sangat erat. Ya, dalam berwirausaha itu kita harus mengacu kepada etika yang ada. Jadi saling terkait begitulah. Jadi tidak, misalnya dalam berwirausaha itu tidak hanya profit oriented dengan menghalalkan segala cara misalnya. Tidak seperti itu, tapi ada kode-kode etik yang harus dipenuhi. Ya, dalam konteks profesional itu tadi. Paham ya maksud saya ya? Paham, Pak. Oke, ada yang lain? Ya, saya akan coba share lagi
terkait dengan cita-cita tadi ya. Apakah sudah kelihatan? Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Cita-cita keprofesian ya? Iya, Pak. Oke, sebentar ini kok muncul. Sebentar kok. Oke, terkait cita-cita keprofesian ini nanti dari masing-masing ya. Nanti Anda membuat 1 atau 2 lembar lah terkait cita-cita ya, cita-cita dan keprofesian. Ya. Nah, tentunya kalau kita melihat apa ya, gambar yang ada di screen ini ya, saya yakin setiap Anda mempunyai cita-cita ya. Sejak Anda masih kecil ya. Jadi sejak kecil Anda mungkin sering juga ditanya cita-citamu itu apa? Ya. Ada yang mungkin pengen jadi koki karena sering melihat MasterChef ya di televisi. Ada yang pengen jadi guru ya karena mungkin ibunya atau bapaknya seorang guru ya. Ada yang pengen jadi insinyur misalnya. Ada yang pengen jadi dokter ya karena sering melihat apa profesi itu ya. Ada yang pengen jadi tentara ya, mungkin tetangganya ada yang jadi tentara kok keren gitu ya. Ada yang pengen jadi pemain bola misalnya karena hobi atau suka menjadi pemain bola ya. Jadi ini cita-cita. Jadi cita-cita apapun itu sebenarnya sah-sah saja ya. Meskipun kadang yang namanya cita-cita dari mulai kecil sampai beranjak dewasa itu bisa berubah-ubah ya. Nah, itu cita-cita dan saya yakin sekarang Anda terkait dengan cita-cita ke depan itu sudah lebih mantap lah, dalam artian lebih settle lah, lebih tetap lah, mau seperti apa. Ya, karena tentunya sebuah cita-cita ya akan bisa tercapai ya apabila juga didukung oleh hal-hal yang bisa menunjang cita-cita itu terwujud, misalnya sesuai dengan bidang keilmuannya, itu salah satunya. Terus karena ada kesempatan dan peluang itu juga bisa mendukung sebuah cita-cita bisa tercapai. Ya. Nah ini tentunya seseorang itu harus punya yang namanya plan of life. Ya, jadi rencana hidup lah, atau sama dengan cita-cita lain sebenarnya. Jadi ini adalah satu cara untuk mewujudkan cita-cita. Ya, jadi kita harus sudah istilahnya punya petanya, ya, punya plan-nya, punya map-nya lah untuk mencapai cita-cita itu. Ya, jadi rencana dan cita-cita hidup di masa depan
itu harus direncanakan. Ya, jadi Anda nanti coba bikin yang namanya plan of life. Ya. Jadi plan of life atau life plan itu adalah merupakan dokumen pendek dibuat oleh Anda dan untuk Anda sendiri. Jadi tentunya dibuat oleh Anda dan untuk Anda, ya pasti yang tahu Anda lah. Ya. Dokumen ini mendeskripsikan bagaimana Anda ingin dikenang, menentukan prioritas apa yang penting dalam hidup Anda. Ya, jadi maksudnya ingin dikenang itu nanti setelah Anda tiada itu dikenang sebagai apa, gitu ya. Terus menentukan prioritas apa yang penting dalam hidup Anda, ya. Jadi tentunya dalam sebuah kehidupan kan ada hal-hal yang sangat kita prioritaskan untuk kita capai, ya. Juga memberikan action plan. Jadi yang namanya rencana itu ada action, ya, tidak plan lagi, plan terus gitu ya. Jadi tapi diharapkan yang namanya cita-cita itu ada action plan. Nah, apa step-step yang dilakukan? Ya, yang jelas untuk membawa Anda dari kondisi sekarang ke kondisi yang Anda inginkan. Jadi yang Anda cita-citakan. Ya, misalnya pengen menjadi arsitek profesional yang mempunyai biro jasa arsitek yang terkenal misalnya. Rencananya apa? Rencana awal ya mungkin belajar di atau kuliah di jurusan arsitektur misalnya. Itu yang namanya action plan, ya. Dokumen ini juga bisa Anda ubah dan revisi seperlunya selama hidup Anda. Jadi yang namanya plan atau rencana itu kan tidak selalu sesuai, ya, dengan kondisi atau kenyataan. Jadi kenyataan akan bisa berbeda. Ini yang namanya life plan atau plan of life ini bisa direvisi, boleh, ya. Ya, jadi mungkin revisinya juga hanya berkaitan dengan target waktu, berkaitan dengan sekup bidang yang lebih detail, ya. Tapi diharapkan memang revisi ini tidak bersifat frontal. Misalnya plan of life, misalnya pertama pengen jadi arsitek, tapi setelah dijalani kok nggak enak ya, udah ganti pengen jadi tentara. Seperti itu nggak bisa. Ya, itu terlalu revisi yang terlalu frontal, ya. Tapi pertama pengen jadi arsitek, oh kok ternyata desain itu susah. Akhirnya jadi appraisal, misalnya bekerja di bank, tapi masih berhubungan dengan menaksir sebuah nilai bangunan. Nah, itu masih bisa lah, ya. Nah, itu terkait dengan plan of life. Jadi ada visi misinya apa? Visi misi itu apa istilahnya vision. Vision itu kedepannya seperti apa, ya. Pengen jadi apa? Jadi target akhir. Kalau misi itu cara untuk mencapai visi, ya. Jadi ada target utama, visinya seperti apa, kedepannya misinya bagaimana cara untuk mencapai itu. Terus ada yang namanya life mapping. Life mapping itu ya membuat mapping terkait dengan kehidupan Anda, fokusnya mau kemana. Yang ketiga, untuk mewujudkan plan of life ini harus ada schedule-nya, targetnya. Kapan itu dicapai? Ya, ada schedule-nya. Terus targetnya apa? Ya, dalam setiap tahapan atau jenjang itu. Ya. Nah, untuk membuat life plan atau rencana hidup ini sebagai apa Anda ingin disebut. Jadi terkait dengan bidang yang ingin dijalani, fokus bidang tertentu yang dikuasai dengan sangat baik. Jadi harus fokus, ya. Memang ada orang yang semuanya misalnya semua bidang dijalani, tapi saya yakin tidak akan bisa fokus. Nah, sehingga yang baik kalau menurut saya, ya bidang yang dijalani itu harus fokus, ya, pada bidang tertentu. 1-2 bidang boleh lah, ya.
Tapi kalau terlalu banyak bidang ya tentunya tidak akan optimal untuk menekuni bidang itu ya. Terus hal apa yang menjadi prioritas penting dalam hidup Anda? Karir, keluarga, teman, atau apa? Ya. Jadi harus jelas juga ya. Dan yang ketiga, bagaimana aksi menuju ke tempat yang Anda inginkan. Ya, jadi membuat purpose statement ya, ringkasan singkat tentang apa yang Anda ingin capai. Ya. Terus ada gambaran tentang apa yang terjadi ketika Anda berhasil. Ya. Ada inspiring quote ya. Jadi quote indah yang bisa menyemangati diri Anda. Jadi membuat apa istilahnya moto begitu ya, sebagai inspirasi. Ada current reality, kondisi nyata Anda sekarang. Jadi kita merencanakan hidup, ya itu tentunya harus sesuai dengan kenyataan. Nah, jangan istilahnya fiksi, impian gitu ya. Tapi sesuai dengan kenyataan. Baik terkait dengan kondisi atau realitinya, kondisi Anda, latar belakang, pendidikan, keluarga, materi, ekonomi, sosial, budaya itu sebagai current reality-nya ya. Terus specific action ya. Hal yang bisa Anda lakukan untuk mengubah kondisi sekarang menjadi kondisi yang Anda inginkan. Jadi difokus ya. Jadi action-nya juga spesifik ya untuk mencapai menuju misalnya Anda ingin mempunyai biro jasa konsultan arsitek misalnya, nah fokusnya kemana? Memperdalam di bidang itu, terus membuka relasi yang terkait dengan itu, mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan desain dan sebagainya. Itu contohnya. Ya, jadi specific action ini sangat penting. Ya. Nah, terus yang terkait dengan profesi, ya. Ini mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut ya pada pertemuan mendatang. Yang penting untuk target ya minggu ini dan minggu depan, cobalah Anda membuat 1-2 lembar life plan atau rencana hidup. Ya, yang pertama Anda tentukan dulu Anda pengen jadi apa begitu, terus tentukan nanti visi misinya. Ya, terus membuat life mapping. Life mapping itu ada ini apa istilahnya langkah-langkah yang akan ditempuh ya, termasuk di dalamnya ada schedule dan target setiap mapping atau setiap tahapan itu. Itu terkait singkat terkait dengan plan of life ya. Jadi saya yakin Anda masing-masing sudah punya ini sebenarnya. Cuman belum ditulis atau belum dibuat dokumen pendeknya. Ini terkait life plan ya. Tentang ini ada yang ditanyakan? Silakan. Saya, Pak. Ya. Jadi ketika kita buat plan of life ini, itu kan harus berkaitan dengan arsitek ya, Pak ya. Ya. Tapi berbeda fokus, Pak. Boleh nggak saya kasih contoh, Pak? Apa ya. benar? Misalkan saya sekarang mahasiswi arsitektur, besok tuh ingin mendalami arsitek tropis gitu, Pak. Terus saya ini nanti mau jadi freelance arsitektur tropis. Apakah begitu, Pak? Kayak gitu? Ya, oke. Kalau semacam itu lebih spesifik lagi ya, dalam artian begini. Mungkin di sini visi, misi atau bidang itu masih bersifat umum ya, dalam artian biro arsitek kan, kata kuncinya kan di situ ya. Jadi ingin membuat sebuah konsultan biro arsitek. Nah, biro arsitek yang spesifik di arsitektur tropis, itu bagian dari biro arsitek itu sendiri. Itu silakan, itu boleh aja. Jadi biro arsiteknya sendiri sudah spesifik, lebih spesifik lagi
mengambil bidang itu. Kalau di Pilo Arsitek kan bisa juga interior design, bisa di structure, bisa di yang lain kan begitu ya. Itu boleh ya. Boleh seperti itu. Oh, gitu, Oke. Pak. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Ada yang lain? Untuk sementara belum, Pak. Belum ya. Jadi jelas ya. Jadi coba dari masing-masing Anda nanti bikin plan of life dalam 1-2 lembar, ditulis tangan saja, ya. Dan bikin semacam apa ya? Kayak bagan-bagan gitulah. Visinya apa, misinya apa. Teknik pengajarnya bebas. Terus ditulis dalam 1-2 lembar dan sedikit kata-kata aja ya, jangan langsung poin-poinnya aja. Jadi kita tidak membuat cerpen ya, kita tidak membuat novel apalagi ya yang terlalu banyak kata-kata, tapi poin-poin saja dan ditulis dalam sebuah bagan. Yang penting jelas ya terkait plan of life-nya ya. Jadi visi misinya jelas, life mapping-nya jelas, schedule, targetnya jelas. Ya, dan life of plan ini tidak harus misalnya menjadi seorang arsitek profesional, tidak harus membuat usaha di bidang biro jasa arsitek, tidak, bebas ya. Misalnya ada yang pengen bisnis di kuliner, silakan. Ada yang mau bisnis di event organizer misalnya, silahkan, boleh. Ada yang berkait dengan art misalnya seni ya, membuat karya-karya seni, silahkan. Jadi bebas ya, tidak harus fokus di bidang arsitek. Bebas dalam artian ya sesuai dengan keinginan Anda ya, yang real begitu loh ya. Jadi saya yakin keinginan dari Anda di sini kan beda-beda ya, jadi seperti itu. Jelas ya? Ada yang ditanyakan? Dan untuk plan of life ini Anda bisa kumpulkan minggu depan ya. Jadi saya ingin tahu bagaimana Anda mempunyai plan of life ya, dan nanti akan kita bahas dalam artian mungkin ada hal yang perlu diperbaiki dalam plan of life sehingga diharapkan bisa tercapai dengan baik, dan akan kita hubungkan dengan perkuliahan kita terkait dengan etika profesi dan kewirausahaan. Oke, ada yang lain yang ditanyakan? Permisi, Pak. Ya. Ini nanti absennya ada di mana ya, Pak? Absennya ada di e-learning. Pak, mohon maaf, saya Ya. belum bisa masuk ke e-learning, Pak. Kenapa? Siakat juga. Saya sudah menghubungi Pak Abidin, cuma belum suruh nunggu, Pak. Jadi belum bisa masuk ke e-learning. Oke, kalau seperti itu nanti informasikan di grup nama Anda siapa yang menghadapi kendala itu ya. Baik, Pak. Oke. Yap, ada yang lain terkait dengan plan of life ini? Silahkan. Tulis tangan ya, Pak ya. Kalau komputerisasi Oh nggak ya, boleh. tulis tangan aja, biar lebih ori ya. Oh, gitu, Ori, Pak. ditulis tangan, kertasnya bebas ya. Mau kertas gambar bunga-bunga juga boleh, mau kertas polos juga boleh, ya. Pakai itu boleh, Pak ya? Kenapa? Bikin kayak mind map gitu boleh, Pak ya? Itu yang bagus malahan, kayak mind map gitu, ya. Jadi tidak terlalu banyak kata-kata lah. Jadi tapi ada penjelasan singkat ya. Jadi bikin semacam mind map terkait dengan plan of life ya. Terus nanti dalam 1-2 lembar kertas nanti
nanti di capture ya, di foto gitu atau di cam scan ya, nanti dikumpulkan ya, dikumpulkan di grup aja lah nanti ya. Tapi jangan lupa, nanti saya berikanlah untuk dikasih namanya masing-masing lah tugasnya itu. Ya, dalam satu file PDF begitu ya. Gitu ya. Jelas Siap, ya? Pak. Oke, ya. Baik. Ya, itu yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan kali ini. Ya, kita masih perdana ya, terkait dengan RPS, dan materi hari ini nanti akan saya share via grup ya. Dan untuk menggali atau diskusi ya. Kalau diskusi hari ini masih sangat umum saya pikir ya. Anda bisa menanyakan apapun terkait dengan etika profesi dan kewirausahaan ya. Nanti kita bahas. Baik, terima kasih ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan perdana ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya, dan jangan lupa selalu prokes ya. COVID masih belum benar-benar pergi dari sekitar kita ya. Saya lihat Malang sudah sangat ramai ya, sangat ramai. Anda punya banyak teman, punya keluarga ya, prokes ya, jangan sampai terkena COVID ya. Selalu jaga itu ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, saya closing ya.